Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang orang yang dikecualikan dari izin tinggal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dan peraturan-peraturan terkait. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 9 kelas administrasi keimigrasian C. Dan untuk dasar hukumnya ada 4. Yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu yang ketiga, Permen-Kumham Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan, dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal. Lalu yang keempat, Permen-Kumham Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal. Nah, untuk izin tinggal orang asing di Indonesia, Pasal 54 menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Namun dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan dari kewajiban memilih izin tinggal berdasarkan Pasal 54 Permen-Kumham Nomor 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal. Nah, berikut adalah perbandingan dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021. Untuk yang Permen 27 tahun 2015, pasal 82 menyatakan ada 5 jenis orang asing yang dikecualikan dari memiliki izin tinggal. Yang pertama, menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan izin tinggalnya telah habis masa berlaku. B. Mendapatkan izin tinggal berada di luar rumah detensi imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. D. Korban penyelundupan manusia dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi oleh pejabat imigrasi berdasarkan surat pendetensian. Lalu selanjutnya yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal pada pasal 149 Permen Kumham Nomor 21 yaitu ada 3, yaitu yang pertama menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Lalu yang kedua ada mendapatkan izin berada di luar rumah detensi imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga ada berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk keadaan yang pertama yaitu menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu tentang penyidikan orang asing. Apabila orang asing tersebut yang bersangkutan tidak dinyatakan tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan berdasarkan putusan pengadilan, maka orang asing tersebut diberikan kembali izin tinggal sesuai dengan izin tinggal yang sebelumnya dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan dalam hal ini izin tinggal tidak diberikan dan orang asing tersebut harus meninggalkan Indonesia paling lama 7 hari terhitung sejak diserahkannya saat deportasi pada dokumen perjalanan orang asing yang bersangkutan. Lalu yang kedua, untuk orang asing yang akan menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan asimilasi, harus memperoleh keputusan dari Dirjen Imigrasi mengenai pengecualian dari kewajiban izin tinggal. Nah, Dirjen Imigrasi menetapkan keputusan sebagaimana hal tersebut berdasarkan permintaan secara tertulis dari Dirjen Permasyarakatan. Lalu keputusan Dirjen tersebut ditetapkan dalam waktu paling lama 7 hari kerja yang dihitung sejak tanggal permintaannya diterima secara lengkap. Lalu yang kedua, mengenai mendapatkan izin berada di luar rumah detensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk orang asing yang telah berada di rumah detensi selama waktu sekitar 10 tahun atau lebih, dapat diberikan izin berada di luar rumah detensi imigrasi dan dikecualikan dari kewajiban memiliki izin tinggal berdasarkan permohonan tersebut. Lalu untuk orang tersebut harus melakukan wajib lapor secara periodik setiap 1 bulan sekali. Lalu yang ketiga, asing yang berada di wilayah Indonesia karena menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini adalah sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia bagi orang asing yang berada di Indonesia karena telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Maka kita sebagai negara yang mengimplementasikan hak asasi manusia harus memberikan perlindungan HAM secara
menyeluruh pada orang asing tersebut. Maka jika dia menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, harus kita berikan perlindungan HAM-nya. Mungkin sekian yang bisa kami paparkan pada video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Dan ini adalah salah satu bentuk pembelajaran kepada kami agar lebih dapat memahami pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Kami mengharapkan adanya koreksi dan pembelajaran lebih lanjut dari penonton video ini. Sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.